Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu, selamat pagi teman-teman semua. Sebelumnya, yang terhormat, Ibu Diah Setiorini selaku dosen mata kuliah pengauditan, serta teman-temanku seperjuangan yang saya banggakan. Pada kesempatan pagi hari ini, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan materi hasil diskusi kami terkait dengan penerimaan klien dan pemahaman bisnis dalam audit. Sebelum kami mempresentasikan materi pada pagi hari ini, alangkah baiknya kami akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami terlebih dahulu. Dimulai dari saya, perkenalkan, nama saya Vigo Desta Tinan dengan NIM akhiran 21. Di sini pada kesempatan pagi hari ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh dua rekan saya. Yang pertama yaitu ada Mbak Cornelia Arista Irwanto atau biasa dipanggil dengan L dengan NIM akhiran 02, serta Mbak Dita Husnulana atau biasa dipanggil Mbak Dita dengan NIM akhiran 27. Baik, setelah kami memperkenalkan anggota dari kelompok kami, di sini saya selaku moderator akan menyampaikan topik bahasan kita pada pagi hari ini. Adapun topik yang akan dibahas dalam presentasi dan PowerPoint pada pagi hari ini adalah yang pertama yaitu ada pengantar, yang kedua penerimaan klien dalam audit, yang ketiga ada proses awal perencanaan audit, yang keempat ada pemahaman bisnis dalam bidang usaha, serta yang kelima ada kesimpulan. Baik, masuk ke pembahasan yang pertama. Di sini saya akan menyampaikan pengantar. Sebelum masuk ke materi-materi inti pada pagi hari ini, saya akan menyampaikan pengantar terlebih dahulu. Dalam proses audit, langkah awal yang krusial adalah penerimaan klien dan pemahaman bisnis. Seorang auditor harus mengevaluasi apakah klien tersebut layak untuk diaudit dengan mempertimbangkan integritas manajemen, independensi, serta risiko yang mungkin timbul. Setelah klien diterima, seorang auditor perlu memahami secara mendalam terkait dengan lingkungan bisnis klien, proses operasional, serta sistem akuntansi dan pengendalian internal klien. Pemahaman ini tentu sangat penting untuk mengidentifikasi risiko audit dan merancang prosedur yang efektif guna memastikan laporan keuangan yang andal serta sesuai dengan standar yang berlaku. Mungkin itu saja pengantar yang dapat saya sampaikan. Untuk topik bahasan yang selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, yakni Mbak L. Kepada Mbak L, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, untuk materi yang pertama, di sini saya akan membahas tentang penerimaan klien dalam audit, dan juga untuk materi yang kedua, saya akan membahas mengenai proses awal perencanaan audit. Baik, untuk materi yang pertama yaitu menjelaskan mengenai penerimaan klien dalam audit. Jadi di dalam penerimaan klien dalam audit itu sendiri itu terbagi menjadi dua tujuan utama. Yang pertama yaitu mengenai penerimaan klien. Jadi dijelaskan pemeriksaan atas klien yang diusulkan untuk menentukan apakah ada alasan untuk menolak perikatan-perikatan. Maksud dari penjelasan poin pertama yaitu tujuannya memastikan bahwa klien diusulkan layak untuk diaudit. Auditor itu harus melakukan pemeriksaan awal terhadap klien yang membuat perikatan audit itu sendiri, sebaiknya ditolak ataupun diterima. Misalnya jika ditemukan indikasi bahwa klien itu memiliki suatu riwayat kecurangan atau tidak transparan dalam pelaporan keuangan, maka hal itu akan menjadi suatu pertimbangan untuk menolak perikatan tersebut. Hal ini tuh penting untuk menjaga kredibilitas auditor serta memastikan bahwa suatu audit itu dapat dilakukan secara objektif dan independen. Baik, maksud dari poin kedua itu sendiri yaitu bertujuan agar auditor itu dapat memperoleh suatu pemahaman yang cukup tentang bisnis dari klien yang sebelum menerima perikatan dalam suatu audit. Nah, auditor itu perlu memeriksa apakah klien itu memenuhi persyaratan etika dan teknis yang berlaku dalam dunia audit. Misalnya, auditor itu akan menilai apakah klien itu memiliki suatu
pengendalian internal yang memadai, apakah ada konflik kepentingan, dan apakah ada laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Biasanya tahap ini itu dituangkan dalam bentuk surat perikatan, yaitu dokumen resmi yang menjelaskan ruang lingkup audit dan surat yang berisikan tanggung jawab dari auditor tersebut serta hak dan kewajiban dari kedua belah pihak. Baik, untuk poin yang kedua itu menjelaskan mengenai meyakinkan untuk mempekerjakan suatu auditor. Nah, di situ untuk memperoleh pengetahuan tentang bisnis kalian, itu suatu auditor itu memeriksa persyaratan etika dan teknis perusahaan dalam audit dengan bentuk surat perikatan. Baik, sekarang kita akan memasuki suatu pembahasan mengenai bagaimana proses penerimaan klien dalam audit itu dilakukan. Seperti yang bisa kita lihat dalam ilustrasi ini, ada beberapa tahapan yang harus dilalui auditor sebelum menerima klien. Proses ini tuh bertujuan untuk memastikan apakah auditor itu dapat menerima klien baru atau melanjutkan hubungan dengan klien lama. Selain itu, juga untuk menentukan jenis dan jumlah staf yang dibutuhkan dalam audit itu sendiri. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai tahapan dalam penerimaan klien. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai tahapan dalam penerimaan klien. Hal ini udah saya jelaskan di materi sebelumnya, mungkin ini lebih lengkapnya di mana tahapan yang pertama yaitu mengenai evaluasi latar belakang klien itu sendiri. Nah, tahap pertama adalah mengevaluasi latar belakang klien. Itu auditor perlu memahami bisnis klien itu sendiri, kondisi keuangannya, serta apakah ada suatu risiko yang dapat mempengaruhi proses audit. Hal ini bisa dilakukan dengan meninjau laporan keuangan sebelumnya, dengan mencari informasi dari media atau berdiskusi dengan manajemen klien itu. Lalu yang kedua itu dapat memastikan auditor itu memenuhi persyaratan etika. Selanjutnya auditor itu selain bisa memenuhi standar etika yang berlaku, ini tuh termasuk aspek yang independensi, kompetensi, dan juga profesionalisme. Jika ada potensi konflik atau kepentingan, auditor itu harus mempertimbangkan kembali apakah mereka itu tetap bisa menerima perikatan ini. Lalu untuk poin yang ketiga itu menentukan kebutuhan profesional lain. Nah, kadang dalam suatu audit itu sendiri, auditor utama itu mungkin membutuhkan bantuan dari ahli lain, seperti spesialis pajak atau valuasi. Oleh karena itu, perlu dipastikan apakah keterlibatan tenaga profesional itu dapat diperlukan untuk audit ini. Nah, untuk poin yang keempat itu berkomunikasi dengan auditor sebelumnya. Jika klien sebelumnya itu sudah pernah diaudit oleh auditor lain, penting bagi suatu auditor yang baru itu untuk berkomunikasi dengan auditor sebelumnya. Hal ini itu dilakukan untuk memahami masalah yang pernah terjadi di audit sebelumnya dan tidak memastikan adanya suatu kendala besar yang bisa memengaruhi audit yang akan dilakukan. Lalu yang kelima itu menyusun proposal audit. Setelah informasi itu telah dikumpulkan, auditor itu akan menyusun proposal audit yang mencakup ruang lingkup pekerjaan, biaya audit, serta estimasi dan waktu penyelesaiannya. Lalu untuk poin yang keenam itu sendiri yaitu menentukan staf audit. Jadi auditor itu juga perlu menentukan siapa saja yang akan terlibat dalam audit ini. Nah, pemilihan staf itu didasarkan pada suatu pengalaman dan keahlian yang sesuai dengan kebutuhan audit. Lalu yang ketujuh itu mendapatkan surat perikatan. Nah, ini yang disebut dengan engagement letter. Tahap terakhir itu adalah mendapatkan surat perikatan dalam klien. Nah, dokumennya ini tuh nanti akan berisikan suatu kesepakatan antara auditor dan klien terkait ruang lingkup audit dan tanggung jawab dari masing-masing suatu pihak, serta ketentuan yang akan berisi tentang perikatan-perikatan itu sendiri. Surat perikatan itu juga penting untuk menghindari kesalahpahaman di kemudian hari. Baik, jadi kesimpulan dari ilustrasi itu sendiri, jadi sebelum auditor itu menerima suatu klien, ada serangkaian tahapan yang harus dilalui untuk memastikan bahwa perikatan audit itu bisa berjalan dengan baik dengan melalui suatu proses yang tadi sudah saya jelaskan. Nah, auditor itu dapat memitigasi suatu risiko atau bisa memastikan bahwa audit itu yang akan dilakukan dapat memberikan suatu hasil yang objektif dan juga menghasilkan suatu yang berkualitas.
Baik, untuk materi selanjutnya di sini saya akan membahas mengenai kompetensi dan independensi auditor. Nah, dalam topik ini tuh sangat penting karena auditor itu memiliki peran besar dalam memastikan laporan keuangan yang kredibel dan bebas dari konflik kepentingan. Yang pertama yaitu mengenai independensi auditor. Pertama, kita akan membahas tentang independensi, di mana seorang auditor itu harus selalu memastikan bahwa dirinya dan tim itu memenuhi persyaratan independensi dengan caranya, di mana yang pertama itu memeriksa investasi keuangan pribadi. Maksudnya bagaimana? Yaitu auditor dan timnya itu tidak boleh memiliki suatu kepentingan finansial dalam perusahaan yang diaudit. Lalu yang kedua itu mengevaluasi hubungan bisnis, di mana auditor itu tidak boleh memiliki suatu hubungan bisnis yang dapat memengaruhi objektivitasnya. Untuk yang nomor 3 itu meninjau layanan non-audit. Jadi maksudnya jika suatu auditor itu memberikan suatu layanan selain audit kepada klien, ini bisa menjadi suatu ancaman terhadap independensinya. Lalu di sini juga menjelaskan mengenai litigasi dan independensi. Jadi di hubungan hukum antara klien dan auditor itu juga bisa mempengaruhi yang namanya independensi. Contohnya bagaimana? Nah, jika seorang klien itu menggugat suatu auditor, maka auditor itu bisa merasa terancam dan objektivitasnya terganggu. Sebaliknya, jika auditor itu menggugat klien, independensinya itu juga bisa dipertanyakan. Selain itu, bertindak sebagai advokat dalam kasus hukum klien itu bisa menyebabkan bias dalam penilaian audit. Baik, untuk poin yang selanjutnya itu menjelaskan mengenai rotasi mitra audit. Nah, untuk menjaga independensi, beberapa negara itu menerapkan aturan rotasi mitra audit seperti Uni Eropa, USA, dan juga Indonesia. Nah, Uni Eropa itu rotasinya setiap 7 tahun, lalu USA itu rotasinya setiap 5 tahun, lalu Indonesia sendiri itu rotasinya setiap 5 tahun dengan periode calling off atau sebelum bisa mengaudit klien yang dia itu bisa mengaudit klien yang sama lagi. Selanjutnya yaitu mengenai poin kompetensi spesifik auditor. Nah, selain independensi, kompetensi itu juga menjadi faktor penting dalam audit itu sendiri. Nah, auditor itu harus memiliki yang namanya pengetahuan industri yang relevan agar memahami karakteristik bisnis dari klien tersebut. Lalu yang kedua itu memiliki suatu pengalaman dengan peraturan dan standar yang berlaku. Nah, itu memastikan audit itu akan berjalan sesuai dengan regulasinya. Lalu yang ketiga yaitu memiliki suatu kemampuan atau menyelesaikan audit dengan tepat. Nah, karena audit itu yang terlambat itu bisa mengurangi suatu manfaatnya. Jadi yang keempat itu seorang audit itu harus memiliki yang namanya professional judgment yang baik dalam membuat suatu keputusan dalam audit. Baik, untuk mengenai poin yang terakhir itu mengenai audit group. Jadi di dalam suatu auditor itu harus mengikuti yang namanya standar internasional seperti International Standard on Auditing untuk memastikan suatu laporan itu konsolidasi yang dilakukan dengan benar. Jika diperlukan, auditor itu bisa bekerja sama dengan auditor lain atau ahli tertentu dalam proses pengauditannya. Baik, materi yang selanjutnya yaitu mengenai proses awal perencanaan audit dalam evaluasi pengendalian internal. Nah, untuk menjelaskan tentang proses awal perencanaan audit dalam evaluasi pengendalian internal, itu seperti yang kita tahu sebelum auditor itu melakukan audit, mereka itu harus memahami bagaimana sistem pengendalian internal perusahaan bekerja. Nah, ada 3 langkah utama dalam proses ini. Yang pertama yaitu auditor itu harus memahami bagaimana pengendalian internal itu dirancang dan ditetapkan oleh klien. Ini itu penting karena pengendalian internal itu adalah sistem yang dibuat oleh perusahaan untuk memastikan bahwa laporan keuangan mereka itu akurat dan bisa dipercaya. Kalau auditor itu tidak bisa memahami sistem ini, bisa jadi mereka itu melewatkan suatu potensi dan risiko atau kesalahan dalam suatu laporan keuangan. Nah, yang kedua itu setelah memahami sistem yang ada, auditor itu perlu menilai apakah ada kelemahan dalam sistem pengendalian internal tersebut. Kenapa ini penting? Karena kalau sistemnya itu lemah, maka risiko salah saji dalam laporan keuangan itu akan lebih tinggi. Misalnya, kalau dalam sebuah perusahaan dan itu ada celah di sistem kas kecil yang memungkinkan adanya manipulasi, maka
auditor itu harus menilai sebesar risiko ini itu bisa berdampak pada laporan keuangan itu sendiri. Ketiga, setelah menilai sistem pengendalian internal, auditor itu akan menentukan sejauh mana mereka itu bisa mengendalikan sistem tersebut dalam proses pengauditan. Kalau misalnya sistem itu pengendalian internalnya kuat, hal itu bisa dipercaya dan auditor itu bisa mengurangi pengujian substansif, yaitu pengujian yang lebih mendalam terhadap suatu transaksi atau saldo akun. Sebaliknya, jika sistemnya itu lemah, auditor itu harus melakukan lebih banyak pengujian untuk memastikan bahwa laporan keuangan itu tidak mengandung kesalahan material. Jadi secara suatu garis besarnya, proses awal perencanaan audit itu sangat penting karena menentukan bagaimana auditor itu akan melakukan suatu pekerjaannya. Auditor itu harus memahami yang namanya suatu sistem dan mengevaluasi kelemahan dan menentukan di mana sejauh mereka itu bisa mengandalkan yang namanya suatu pengendalian internal dalam audit mereka. Sekian presentasi dari saya kembalikan ke moderator. Baik, untuk selanjutnya yaitu istilah pergantian auditor. Jadi dalam suatu perusahaan itu wajar dilakukan pergantian auditor. Pergantian auditor ini bisa terjadi karena beberapa hal. Bisa saja karena perusahaan tersebut merupakan perusahaan merger atau dua perusahaan yang menjadi satu, sehingga suatu perusahaan memilih untuk melakukan pergantian auditor daripada memilih salah satu auditor dari dua perusahaannya tadi, seperti itu. Nah, jadi auditor pengganti ini merupakan auditor yang sedang mempertimbangkan untuk menerima perikatan untuk mengaudit laporan keuangan. Auditor pengganti ini diwajibkan untuk berhubungan dengan auditor sebelumnya atau yang disebut dengan auditor pendahulu. Auditor pendahulu ini merupakan auditor yang telah melakukan perikatan untuk melaksanakan namun belum menyelesaikan audit laporan keuangan. Auditor ini biasanya auditor yang telah mengundurkan diri atau masih berada di situ dan masih mempertahankan posisinya namun sedang menunggu untuk mendapat pengganti, seperti itu. Nah, langsung saja ke rencana audit pendahuluan. Jadi dalam melakukan perencanaan audit, auditor harus mempertimbangkan beberapa hal. Yang pertama itu tentang pertimbangan auditor. Ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan oleh auditor. Salah satunya yakni masalah yang berkaitan dengan bisnis entitas dan industri yang menjadi tempat usaha entitas tersebut. Yang kedua, kebijakan dan prosedur akuntansi entitas tersebut. Yang ketiga, metode yang digunakan oleh entitas tersebut dalam mengolah informasi akuntansi yang signifikan, termasuk penggunaan organisasi jasa dari luar untuk mengolah informasi akuntansi perusahaan. Yang selanjutnya ada tingkat resiko pengendalian yang direncanakan. Yang selanjutnya pertimbangan awal tentang tingkat materialitas untuk tujuan audit. Ada juga pos laporan keuangan yang mungkin memerlukan penyesuaian. Dan yang terakhir, kondisi yang mungkin memerlukan perluasan atau pengubahan pengujian audit sifat laporan auditor yang diharapkan akan diserahkan. Yang kedua itu ada prosedur. Nah, prosedur yang dapat dipertimbangkan oleh auditor dalam perencanaan audit meliputi yang pertama, mereview arsip korespondensi, kertas kerja, arsip permanen, laporan keuangan, dan laporan auditor tahun lalu. Yang kedua ada membahas masalah-masalah yang berdampak terhadap audit dengan personel kantor akuntan yang bertanggung jawab atas jasa non-audit bagi entitas. Selanjutnya ada meminta keterangan tentang perkembangan bisnis saat ini yang berdampak terhadap entitas, membaca laporan keuangan interim tahun berjalan, membahas tipe lingkungan dan waktu audit manajemen, mempertimbangkan dampak yang diterapkannya pernyataan standar akuntansi dan standar auditing, mengkoordinasikan bantuan dari personel entitas dalam menyiapkan data, menentukan luasnya keterlibatan konsultan dan auditor intern jika ada, membuat jadwal pekerjaan audit, menentukan dan mengkoordinasikan kebutuhan staf audit, dan yang terakhir melakukan diskusi dan dengan pemberian tugas untuk memperoleh tambahan informasi tentang tujuan audit yang akan dilaksanakan sehingga auditor dapat mengantisipasi dan memberikan perhatian terhadap hal-hal yang berkaitan yang dipandang perlu. Dan yang terakhir informasi mengenai latar belakang klien. Jadi sebelum dilakukannya audit atau merencanakan audit,
auditor itu harus memperoleh pengetahuan yang memadai terkait dengan informasi terkait dengan latar belakang dari kliennya tersebut. Nah, adapun dari hal-hal yang perlu diketahui yaitu mengenai tipe bisnis atau tipe produk dan jasanya, struktur modalnya seperti apa, lokasi bisnis dan karakteristik operasi, metode produksi, distribusinya, jenis industri, kerentanan terhadap kondisi ekonomi, kebijakan dan praktek industrinya, related party transaction atau hubungan istimewa, peraturan pemerintah yang mempengaruhi perusahaan klien dan industrinya, perubahan teknologi, struktur internal kontrol, dan yang terakhir sifat atau persyaratan pelaporan keuangan dikaitkan dengan peraturan lembaga-lembaga tertentu seperti BAPAPEM, bank, koperasi, dan sebagainya. Pengetahuan mengenai bisnis entitas biasanya diperoleh auditor melalui pengalamannya dengan entitas atau industrinya serta dari permintaan keterangan kepada personel perusahaan. Mungkin cukup itu yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, rekan saya yang lainnya. Baik, terima kasih kepada presenter sebelumnya yang telah menyampaikan materi. Baik, saya di sini selaku presenter selanjutnya akan menyampaikan materi terkait dengan pemahaman bisnis dan bidang usaha klien. Nah, sebelumnya ada pendahuluan pertanyaan terlebih dahulu. Di sini, kenapa sih dalam proses audit itu penting untuk memahami bisnis seorang klien? Nah, jawaban dari pertanyaan tersebut atau pendahuluan tersebut ada di slide berikutnya, yakni pemahaman bisnis dalam audit merupakan langkah penting bagi seorang auditor untuk mengidentifikasi resiko audit dan menyusun prosedur yang efektif. Dengan memahami bisnis dan usaha klien, seorang auditor dapat mendeteksi potensi risiko salah saji material dan menemukan strategi audit yang sesuai. Pemahaman bisnis juga membantu seorang auditor untuk memberikan wawasan dan rekomendasi bagi seorang klien terkait perbaikan sistem pengendalian internal dan praktik akuntansi yang lebih baik, hingga pada akhirnya nanti diharapkan proses ini dapat meningkatkan kualitas audit dan keandalan laporan keuangan seorang klien. Baik, masuk ke pembahasan kedua, yakni tentang apa sih aspek pemahaman bisnis yang perlu diketahui oleh seorang auditor. Aspek-aspek bisnis seorang klien yang perlu diketahui seorang auditor, yang pertama ada industri dan lingkungan bisnis seorang klien. Lalu yang kedua ada bagaimana struktur organisasi dan tata kelola perusahaan, serta yang ketiga ada proses bisnis dan aktivitas utama, serta yang keempat ada sistem akuntansi dan pengendalian internal, lalu yang terakhir ada kinerja keuangan dan risiko bisnis. Nah, dalam aspek yang pertama, yakni industri dan lingkungan bisnis, seorang auditor perlu memahami industri tempat klien beroperasi. Hal ini termasuk regulasi yang berlaku dan faktor ekonomi yang mempengaruhi bisnisnya. Nah, lalu untuk aspek yang kedua, yakni terkait dengan struktur organisasi dan tata kelola. Aspek ini menilai bagaimana perusahaan seorang klien dikelola dan apakah ada mekanisme pengendalian internal yang baik. Lalu aspek yang ketiga ini ada proses bisnis dan transaksi utama. Aspek ini menilai bagaimana auditor itu harus memahami siklus utama dalam bisnis, seperti siklus pendapatan, pembelian, produksi, dan keuangan. Lalu yang keempat ada aspek sistem akuntansi dan pengendalian internal. Nah, di sini seorang auditor menilai apakah sistem akuntansi yang digunakan oleh klien dapat diandalkan dan apakah terdapat kelemahan dalam pengendalian internal yang dapat meningkatkan risiko audit. Serta untuk aspek yang terakhir, ini ada kinerja keuangan dan risiko bisnis. Hal ini dimaksud yaitu seorang auditor menganalisis laporan keuangan seorang klien, tren keuangan, dan faktor risiko yang dapat mempengaruhi keberlangsungan usaha dari klien tersebut. Lalu, bagaimana dampak bisnis terhadap proses audit? Adapun dampak bisnis terhadap proses audit, yang pertama adalah satu, membantu dalam mengidentifikasi risiko salah saji material dalam laporan keuangan. Lalu yang kedua ada
memudahkan seorang auditor dalam menentukan prosedur audit yang tepat. Serta yang terakhir itu adalah memberikan insight dan rekomendasi perbaikan bagi klien terkait dengan sistem pengendalian dan pencatatan keuangan mereka. Nah, mungkin itu saja materi dari kelompok kami yang dapat kami sampaikan. Di sini saya selaku moderator ingin mengambil kesimpulan, yakni penerimaan klien dan pemahaman bisnis merupakan tahap penting dalam audit untuk memastikan efektivitas dan kualitas pemeriksaan. Seorang auditor harus mengevaluasi integritas manajemen, risiko bisnis, serta kepatuhan hukum sebelum menerima klien. Selain itu, seorang auditor perlu untuk melakukan perencanaan auditor, termasuk aspek bisnis, klien, lingkungan, industri, strategi, dan sistem pengendalian internal. Hal ini ditujukan guna mengidentifikasi risiko material dan menentukan pendekatan audit yang tepat. Nah, sekian materi presentasi dari kami. Sekian juga yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian teman-teman dan perhatian Ibu. Apabila dalam penyampaian materi pada pagi hari ini kelompok kami terdapat banyak kesalahan, kami meminta maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.